bersama dengan ahlul Quran. Ya, saya ingin berada di atau bersama dengan orang-orang yang spesial di mata Allah, karena ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatuh. Sehingga saya di sini keberadaannya adalah sebagai orang yang insya Allah juga mengambil manfaat dari majelis ini. Sebetulnya saya bikin slide karena saya kemarin dapatnya tuh ada 2 tema ya, rahasia diwafatkan ulama atau petaka akhir zaman gitu. Yang saya buat malah tema yang satu. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa innama yakhsallaha min ibadihil ulama, bahwa sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Dan dulu waktu di Takmili Lipia saya ketemu dengan guru saya Dr. Muslih Abdul Karim LCMA ya. Saat itu ya kebetulan surat yang dibahas adalah surat yang ada kalimat yang tadi saya baca, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Jadi manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang paling ma'rifatullah, ya, manusia yang paling mengenal Allah ya adalah para ulama. Artinya orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga orang-orang seperti ini kalau ibadah pasti beda dengan abid. Ya. Mungkin kalau raweh nih sebentar lagi, antara yang berilmu sama yang nggak berilmu tuh kelihatan. Kalau yang berilmu dia tentram saat imam membaca ayat yang panjang. Ya, kalau orang yang makin kurang ilmunya, pasti dia dari sekarang aja tuh sudah di listing tuh masjid-masjid ya. Kalau misalnya udah boleh melakukan tarawih berjamaah ya, karena di beberapa daerah mungkin masih ketat sekali protokol kesehatannya ya. Itu mungkin sudah diindeks tuh masjid mana yang paling cepat sholatnya ya. Apalagi ya orang-orang dengan ya, semakin kebodohan itu kan ada gradasinya, sebagaimana juga mungkin ilmu itu juga ada tingkatan-tingkatannya lagi ya. Semakin tinggi pasti dia lebih ma'rifat. Kalau dibilang misalnya para sahabat ridwanullah alaihim, kalau Ramadan aja mereka menginginkan 1 tahun penuh. Itu kan karena tingkat pemahamannya yang sangat tinggi ya, atau tingkat ma'rifatnya yang sangat luar biasa. Tapi kalau orang-orang umum, Ramadan itu mereka punya jadwal itu ya untuk dibulet-buletin tuh. Alhamdulillah hari ini udah hari kedua. Alhamdulillah ya, hari ini udah hari ketiga. Lebaran 27 hari lagi. Yang dipikirin adalah lebaran. Tapi kalau kita lihat seorang yang memiliki ilmu, seorang yang alim, seorang yang paham, karena al-fahmu ya, pemahaman itu paling utama gitu ya. Kalau dia semakin paham, dia enggak ingin berpisah dari Ramadan. Hari-harinya dinikmati, tahu-tahu udah mau habis. Tahu-tahu al-ashrul awakhir min hadha syahr atau min syahri Ramadan. Tahu-tahu ini udah di ujung ya. Kemudian mereka, ya Allah, semakin dan semakin tidak ingin berpisah dari bulan Ramadan. Ini pasti semua diawali dari pemahaman dia. Makanya ya dalam Az-Zumar ya ayat 9 ya, Allah Subhanahu wa taala ngingetin kita tuh, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakan, apa sama orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu? Sama orang yang alim sama yang nggak alim, gitu ya kan? Nah, dari sini pasti ya, seorang itu makin paham, makin ngerti, maka kualitas ibadahnya juga makin baik gitu ya. Dan tadi saya contohin ya, tarawih itu anak-anak muda yang mungkin kurang ilmunya, kurang paham itu sudah diindeks mana masjid-masjid yang paling cepat. Kalau ada yang, saya punya videonya tuh sebetulnya ya kan, sholat tarawih yang itu cuma 13 menit 23 rakaat. Ya, 13 menit. Ya, sementara Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqhus Shiyam, kalau yang 11 jangan kurang dari 30 menit. Yang 23 jangan sampai kurang dari 45 menit. Saya pernah di Masjid Besar Al-Makmur Tenabang, itu Masjid Turose, masjid tua juga ya.
itu 20 rakaat itu pernah 1,5 jam gitu. Wah itu baru ya kemungkinannya seorang menjalankan sholat raweh. Mungkin orang-orang di sekitar situ memang orang-orang yang ya pemahamannya lebih baik. Apalagi kalau kayak Masjid Al-Hikmah Jalan Bangka yang saya tahu ya, saya jarang ke Pondok Gede karena saya tinggalnya di Jakarta Barat. Yang mungkin bisa 2 jam, 3 jam mereka bertahan. Ini kembali kepada kualitas keilmuan seseorang. Ya, kalau yang tadi yang nggak punya pemahaman, masjid udah di ini, kalau ada yang 30 menit dia cari, di sana 20 menit. Ya kan? Ada lagi mungkin, itu ada 17 menit. Imamnya baca Fatihah 1 nafas. Ya kan? Mungkin ada lagi yang bilang, di sana aja. Ini imamnya udah 1 nafas. Mungkin ada yang bilang, di sana imamnya udah nggak nafas. Jadi mungkin tarawihnya libur. Nah, ini semua kembali kepada apa? Kembali kepada pemahaman seseorang. Maka tadi saya awali dari surat Fatir, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Ada kata ulama di sini, orang yang paham, orang yang ngerti, orang yang makrifat ya tentang Allah, tentang Rasul, ya sehingga mereka ya kemudian disebut sebagai warasatul anbiya, sebagai para pewaris Nabi karena mereka memahami. Ya mungkin satu sabda Nabi yang sering kita dengar ya, kalau kita tahu ya kehidupan ini, Nabi bilang labakaitum katsiran waladahiktum qalilan ya. Kalau kita tahu sesungguhnya kehidupan ini, kita akan lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Nah, ini juga pasti kembalinya ya kepada ya kalau menurut saya kembalinya adalah kepada pemahaman seseorang atau makrifat seseorang ya tentang Allah ya, tentang Rasul ya, tentang kitab gitu. Nah, ini gimana nih? Apakah suara diterima dengan baik? Halo? Aman ya? Tapi nggak apa-apa. Nah, ini kembali ulama nih seperti ini. Ya, dia lebih kadang-kadang saya mau kasih contoh satu kisah lagi. Waktu dengar ayat idza jaa nasrullahi wal fath ya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi begitu idza jaa nasrullah ya, jika datang pertolongan Allah, orang udah senang. Para sahabat yang lain gitu kan, senang nih kalau udah datang pertolongan Allah, datang kemenangan, ya kemudian manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Senang. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang yang sudah didoakan secara spesial oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan anak ini pemahaman agama dan kemampuan untuk mentakwil atau mentafsir. Sehingga ya, begitu ditanyanya sama Ibnu Abbas ayat itu yang kelihatannya seperti busyra, seperti berita gembira, ya idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah ya, kemudian orang masuk Islam, berbondong-bondong, berduyun-duyun, sepertinya ini sebuah kemenangan. Tapi di mata seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini membuatnya menjadi sedih gitu. Karena dia punya kesimpulan yang berbeda. Ya, dia bilang, hadza dalilu qurbi ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya sebagai sign, sebagai tanda bahwa ajal Nabi sebentar lagi. Kalau tugasnya udah selesai, Islam udah menang, ya, maka nggak akan lama lagi beliau akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saya awali dulu dari sini ya. Dari innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Kemudian surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ya nggak sama tuh sholatnya alim dengan sholatnya orang yang bukan alim, puasanya alim dengan puasa yang nggak alim. Ya, bahkan
saya kan ada sekolah di Jatisari atau di Jati Asih. Kebetulan saya jadi direkturnya di sana, ya dekat pesantrennya Allah Yarham Dr. Ahzami Samiun Jazuli. Pernah saya sholat Jumat di satu masjid di daerah Jati Asih ya. Pas saya masuk, ada orang dewasa dia sambil mendengarkan khutbah, sambil main game. Udah nggak tanggung-tanggung lagi. Bukan anak muda, bukan anak kecil. Orang tua. Ini pasti karena dia nggak tahu. Ya, adab-adab Jumat, adab-adab sholat Jumat. Maka ya dia menyia-nyiakan begitu saja waktu. Ya, yang semestinya misalnya dia bisa mohon ampun, dia bisa bersolawat, dia bisa dengerin khutbah, dia bisa dengerin nasihat, bisa dengerin tausiah. Sementara mungkin ada orang yang begitu sangat menghargai waktu yang singkat itu untuk sebagaimana misalnya idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dia memang betul-betul menggunakan momen itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini semua kembali kepada selain keimanan pastinya ada juga ilmu. Ya. Atau ma'rifat dia terhadap sesuatu dari kehidupan ini. Ibaratnya kalau ada anak-anak kecil ya, dikasih semangka ya. Ini kalau dikasih semangka, kalau seorang yang rakus dunia mungkin dia cari yang paling gede gitu kan. Tapi kalau yang ilmu dia cari ini yang mateng, yang mana yang bagus, yang mana. Ya kan? Sebab kalau seandainya semangka itu kayak cerita-cerita zaman bawang putih, bawang merah katanya kan. Dia ngambil semangka atau labu yang paling besar ternyata isinya ular. Kalau yang kecil isinya ternyata emas. Orang lebih cenderung melihat, ini lebih gede berarti lebih baik. Padahal belum tentu. Ya. Ya, di tangan orang alim, dia bisa melihat yang mana yang baik buat saya. Walaupun secara duniawi kelihatan lebih kecil. Ini mungkin saya awali dari sini. Kemudian, ya kalau alim ini, ya sebagai pakunya bumi, karena kerjaannya ngajar. Kita tahu, kerjaan ulama ngajar. Ya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Kalau saja nih kita bisa dengan perantaraan kita, orang kemudian jadi tahu tentang sesuatu, itu lebih bagus dari onta merah. Ya, dan keutamaan orang yang nuntut ilmu itu banyak sekali. Atau orang yang mengajarkan ilmu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang mau ngajar dan mau belajar Al-Qur'an. Ya, dan ini keutamaannya banyak. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 4 itu ya, saat kita lihat, maaf, anjing aja kalau dia sudah mendapat ilmu, dia boleh diajak berburu. Berbeda dengan anjing yang tidak dapat ilmu. Nabiullah Adam alaihi salam aja diperintahkan para malaikat untuk menghormat kepada Adam setelah wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Ya, karena Nabi Adam punya atau mengetahui al-asma. Ya. Dan kemudian fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Cuman iblis saja yang kemudian membangkang dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Makanya dari sini alim ya bentuk mufradnya atau bentuk singular dari kata ulama. Ya, karena tema kita adalah bagaimana wafatnya para ulama sebagai satu musibah gitu kan, terbesar ya. Ya, misalnya guru kita bersama Allah Yarham Kiai Haji Rahmat Abdullah yang kebetulan pada saat itu saya juga hadir dan ikut mensolatkan jenazah beliau pada waktu itu ya. Itu adalah kesedihan, adalah merupakan satu ya, siapa lagi yang akan mengajarkan kita cara hidup, cara beribadah, apalagi mereka punya sudut pandang. Saya bisa kok sholat, saya bisa wudhu. Tapi bagaimana mereka mencerna keadaan, melihat situasi, kayaknya memang zaman ini sudah kayak begini nih. Dari mereka lah kita dapat hikmah. Ya, dari mereka lah kita dapat sesungguhnya satu ilmu yang mendalam ya dari para ulama. Maka kemudian
kalau kejadiannya ya satu persatu dicabut, ya satu persatu kembali, ya jangan-jangan ini memang sesuai dengan apa yang saya mau sampaikan ya sesungguhnya, yaitu eh, ya sebagai saya tidak bisa share screen, nggak apa-apa. Ini adalah merupakan bagian dari asratus sa'ah, ya, karena ini adalah sesungguhnya sesuatu yang mengkhawatirkan buat kita, ya, sesuatu yang kita harus waspadai kalau rijal dakwah, orang-orang berjalan di jalan kebaikan, yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya, yang akan membawa umat ini kepada khairu ummah, itu kemudian satu-satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mah pengen ngingetin kita dengan satu hadis, ya. Hadis ini kira-kira bunyinya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah nggak mencabut ilmu itu seketika itu aja dari manusia. Orang misalnya jadi lupa, jadi nggak ngerti, jadi bodoh gitu. Enggak. Ya, tapi Allah mencabut ilmu dari dunia ini adalah biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama. Jadi kalau ulamanya sudah wafat, itu berarti ilmu yang dicabut. Sementara ilmu itu, kalau menurut ayat kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, bahwa derajat yang tinggi buat orang yang beriman dan berilmu. Nah, kalau ilmunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tercabut juga keberkahan, derajat, kemuliaan. Ya, karena orang yang paham tentang hidup, tentang kematian, ya, itu sudah satu-satu pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini, ya, kalau seandainya keadaan udah kayak gini, hatta idza lam yubki aliman, udah nggak ada lagi tersisa seorang alim, musibah berikutnya adalah ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia mencari pemimpin yang bodoh. Ya, sekarang di Indonesia apa aja laku. Ya, orang namanya Jono ngaku jadi nabi, orang ngikut. Dulu ada Musaddiq di Bogor, waktu itu saya tablik akbar bareng Kiai Allah yarham Kiai Haji Jainuddin MZ, ya. Waktu itu untuk Damai Indonesiaku di Kota Bekasi juga waktu itu. Saya ceramah, kemudian habis itu Kiai Haji almarhum atau Allah yarham Kiai Haji Jainuddin MZ, ya, kemudian beliau bilang tuh waktu itu, Indonesia ini subur banget, lahan subur katanya, apa aja dijual laku, termasuk orang yang ngaku-ngaku nabi aja diikut gitu. Musaddiq dari Bogor yang ngaku nerima wahyu, ya, dan bawa risalah, ya, bawa ajaran agama, itu orang ada yang ngikut gitu kan. Maksudnya kan kalau dari Bogor bukan bawa risalah tapi bawa tales kata dia. Ini orang ngikut aja, follow juga. Ya, ini yang kemudian mungkin dicermati dalam hadis ini, ya, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Nanti orang mencari para pemimpin yang justru dia sesungguhnya nggak punya pemahaman. Na'udzubillah waliyadzubillah. Akhirnya, ya, fatu bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, ya, dan kemudian sesat menyesatkan. Ini kemudian kenapa wafatnya para ulama, meninggalnya mereka, kembalinya kepada mereka, itu sebagai satu asratus sa'ah, sebagai satu tanda kiamat, ya, karena kalau nanti ilmunya sudah tercabut, hikmahnya sudah tercabut, manusia mencari pemimpin yang tadi disebut juhal. Wah, itu kan kalau jahil kan, oh ini udah juhal, ya kan? Artinya benar-benar dia bodoh atau mungkin sangat tidak memiliki ilmu pengetahuan, ya, dan orang kemudian menjadikan itu sebagai tempat bertanya, sebagai mukti dalam kehidupannya, sehingga sesat dan menyesatkan. Nauzubillah. Madura, oleh Madura. Gimana? Panitia? Sudah? Siap. Tadi oleh Oh begitu. Mentadaburkannya, insya Allah fitnah akhir zaman ini, Al-Quran tuh surat-suratnya apa, dan kemudian dia suka
yang 3 jilid yang dia ambil jilid akhir ya. Dia udah cari ini berapa hari, 15 hari. Ya Bapak, ya bahwa satu hadis ya, ada yang bilang hadis, ada yang bilang itu cuma dinisbatkan kepada Nabi, ada yang mengatakan itu dari sahabat. Tapi kalau dari sahabat kan berarti ini adalah merupakan athar ya yang mengatakan, dan ini sekaligus juga maknanya makna sahih untuk menjadi bahan renungan buat kita lah. Kalau nanti Islam tinggal namanya aja, kemudian juga Quran tinggal la yabqa minal Quran illa rasmuhu, ya mungkin masih dibaca sama orang tapi hukumnya sudah ditinggalkan. Jadi seolah-olah seperti tinggal rasemnya aja. Apalagi kalau hukumnya nggak dipakai, kemudian nggak ditadaburkan dan dibaca pun tidak. Makanya kehadiran LTQ Kiai Haji Rahmat Abdullah Allahyarham ini adalah betul-betul bisa menjadi oase, karena kalau ada ulama-ulama yang pulang, hafiz-hafiz yang pulang, insya Allah juga di sini kembali dididik dan dihasilkan orang-orang yang justru akan menjadi cahaya dengan Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an ini adalah masdarul hukum. Quran ini kan sumbernya hukum, maka orang yang mengerti Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, di dalam dadanya ada Al-Qur'an, mereka-mereka lah yang insya Allah akan melanjutkan estafet perjuangan para murabbi kita, para guru kita, para ulama kita, sehingga insya Allah ya kita masih optimis ya, karena kebayang deh kalau guru, ulama, murabbi, masyayikh satu-satu dipanggil oleh Allah Subhanahu, dunia makin gelap ya karena cahayanya semakin berkurang. Nah kalau kayak gini terus ya mungkin ini juga memang sih sunatullahnya akan pasti sampai kepada keadaan seperti itu ya, tapi kita harus mencegahnya supaya dianggap ketawakalan kita dengan menghasilkan para hufaz ya, kemudian orang-orang yang juga mengerti ilmu tentang Al-Qur'an, yang dengan ini insya Allah ya kehidupan akan berjalan dengan baik. Karena kalau ya orang-orang tadi juhal, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak paham terhadap Al-Qur'an, bayangin dulu pernah ada pemimpin di negeri ini saat datang ke pesantren Quran kemudian diperkenalkan, ya Pak, ini anak sudah hafal 30 juz. Wah, alhamdulillah hebat banget. Sisa berapa juz lagi? Ya, itu pertanyaan ya mungkin beliau lupa ya. Tapi setidaknya walaupun kita tidak hafal Quran, tahulah bahwa Quran itu 30 juz gitu kan. Tahulah nama-nama surat. Ya, jangan sampai ada orang nyari surat Al-Baqarah aja nggak ketemu gitu kan. Wah beneran Pak Ustadz, saya udah cari ini berapa hari, 15 hari. Ya Bapak, ini kebetulan yang dibawa ini Quran yang mujazza, ya Quran yang 3 jilid, yang dia ambil jilid akhir ya, dia nggak akan ketemu surat Al-Baqarah. Ya paling nggak dia tahulah Al-Quran tuh surat-suratnya apa, dan kemudian dia suka membacanya, kemudian suka memahaminya, mentadaburkannya. Insya Allah fitnah akhir zaman ini masih kita hold dulu ya, dan kita berusaha untuk mengeluarkan energi kita untuk mendidik, menghasilkan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, ya ulama di masa yang akan datang untuk menggantikan para ulama yang sudah pulang atau menghadap Allah. Dan ini adalah musibatun kubro, kalau menurut saya musibah besar ya, saat mereka satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kegelapan, dan ini adalah akan timbul fitnah. Karena nanti orang akan bicara tentang agamanya bighairi ilmin, tanpa dengan ilmu, berfatwa menyesatkan, sehingga umat yang ada di belakangnya pun ikutan menjadi sesat. Naudzubillah, summa naudzubillahi min zalik. Mungkin pemaparan saya cukupkan sampai di situ ya, dan saya kembali ke studio.